Jatah kedip aku cuma 3. Ma, jatah kedip aku cuma 3. Boleh bagi jatah kedip gak? Jatah kedip mama juga cuma 20. Mama gak bisa bagi lah. Kalau aku ngedip lebih dari 3 kali gimana, Ma? Kamu bakal meninggoy. Untung aja jatah kedip gue ada 2000 hari ini. Gue bisa kedip sepuasnya. Enak banget. Aduh, mataku perih kelilipan. Mampus lo nih, gue tiup debu ke mata lo. Aduh, tega kamu. Kalau aku meninggoy gimana? Bodoh amat, bodoh amat. Cu, tolong mata nenek sakit gak punya jatah kedip. Aku bagi 1 ya, soalnya jatah kedip aku juga cuma 2. Dasar pelit, kasih dua-duanya ke nenek atau nenek kutuk kamu jadi kodok. Jangan dong, Nek. Besti, boleh bagi jatah kedip gak? Aku udah gak punya jatah kedip nih. Jatah kedip gue tinggal dikit, udah gue bagi-bagiin ke temen tadi. Ya, Selamat tahun baru ya Ren, semoga tahun ini banyak rejeki dan orang tua lo panjang umur. amin. Semoga yang like dan subscribe banyak rezeki dan panjang umur juga di 2025. Loh, kok jatah kedipku jadi unlimited? Itu karena lo berdoa untuk kebaikan. Akhirnya aku dapat jatah denger hari ini. Udah 5 tahun aku nggak bisa denger. Hai teman-teman. Ih, itu kan si Ren, anak yatim piatu. Gue gak mau deket-deket dia, takut ketular sial. Serius, emangnya yatim piatu bisa nular ya? Bisa, kalau lo deket-deket sama si Ren itu. Kenapa mereka bilang begitu ya? Kok tiba-tiba ada bau tikus got ya? Bau tikus got, masa sih? Itu, si Ren lewat, dia jelas bau tikus got. Dia kan mandinya pakai air got, badannya aja bulukan pasti. Jadi selama ini mereka begini ke aku. Itu si Ren anak yatim piatu, gedenya jadi apa ya? Paling jadi pemulung, kalau enggak pengemis. Siapa juga yang peduli sama dia? Dia kan jelek banget kayak anak monyet. Bener juga. Kayaknya lebih baik aku nggak denger apa-apa daripada sakit hati. Anak-anak, besok pengambilan rapot semua orang tua murid wajib hadir ya. Lah, si Ren anak buangan itu gimana? Dia kan yatim piatu. Jangan ngomong begitu, gue udah anggap Ren kayak adik gue sendiri selama ini. Pasti mereka lagi ngebully aku. Mengatur berat badan orang atau tinggi badan orang? Berat badan aja biar bisa bantuin orang diet. Pengen deh mama punya berat badan 40 kilo, biar mirip kayak artis-artis Korea. Tapi nggak mungkin lah, mama udah tua begini ya kan? Mama udah mirip artis Korea sekarang. Iya kah Ren, yang mana artisnya? Itu Kim Jangkrik. Kim Jangkrik? Gue capek banget, diet gak kurus-kurus. Padahal tiap hari cuma makan toge. Kasian cacing-cacing di perut gue. Tenang, aku bisa bantuin kamu. Wah, tiba-tiba berat badan gue jadi tinggal 42 kilo. Perasaan tadi pagi masih 80 kilo. Sedih banget gue tiap hari dikatain papan tulis perjalan sama teman-teman. Padahal gue udah berusaha makan sebanyak mungkin biar gendut, tapi gagal. Pengen gendut. Jangan sedih ya. Lah, berat badan gue jadi 100 kilo. Ini mah keberatan, Ren. Lah, tadi katanya mau gendut. Ya iya sih, tapi sekarang gue jadi kayak karung beras. Diam di rumah atau di penjara? Ya di rumah lah, siapa juga yang mau di penjara? Beb, tolongin aku. Tolongin apa, Beb? Kamu sayang kan sama aku? Aku sekarang dikejar-kejar polisi karena tindak kriminal dan aku mau dipenjarakan. Astaga, tapi kan sebentar lagi kita mau menikah. Kamu mau nungguin aku kalau aku dipenjara selama 10 tahun? Aku yang akan gantiin kamu di penjara. Kamu serius sayang, tapi 10 tahun di penjara itu lama loh. Gak apa-apa kok, asalkan kamu janji ya, kita bakal selalu bersama. Aku janji. Akhirnya aku keluar dari penjara, bisa ngelihat langit biru lagi. Ren, lo udah bebas dari penjara. Akhirnya gue bisa ngeliat lo lagi. Iya, tapi Reza mana ya? Kenapa dia nggak pernah jenguk aku selama aku di penjara? Ren, kamu sudah keluar dari penjara? Reza, Udah lama gak ketemu. aku kangen banget sama kamu. Oh iya, perkenalkan ini Sarah. Salam kenal, gue Sarah. Aku Ren, dia siapa Reza? Sarah adalah istriku dan sebentar lagi kami akan punya anak. Apa? Ayo sayang. Yeay, akhirnya dapat jatah tidur. Aku ngantuk banget, udah 3 hari nggak tidur. Aduh, adik gak dapet jatah tidur. Adik ngantuk banget, gak kuat. Dek, jangan sampai ketiduran ya. Kamu bisa kena kutukan kalau nggak punya jatah tidur. Terus gimana dong, Kak? Aku gak tahan. Kakak ada 1 jatah tidur, kamu pakai aja ya. Oke. Ren lo kelihatan ngantuk banget, nggak dapet jatah tidur. Aku kasih ke adikku, aku takut dia nggak bisa tahan ngantuk. Kalau aku kan masih bisa tahan. Ren, bantuin mama beli minyak goreng dong. Ren, Oh, iya Ma. kamu denger nggak sih dari tadi mama ngomong apa? Maaf Ma, aku ngantuk banget. Biasalah, Ma. Palingan kakak pura-pura budek biar gak disuruh-suruh. Dek, kok kamu ngomong gitu sih? Siapa suruh ngantuk? Udah sini, Ma. Biar adik aja yang beliin minyak gorengnya. Kakak tuh pemalas. Adik, kamu memang rajin dan pintar. Nanti mama kasih kamu uang jajan yang banyak ya. Nggak kayak kakakmu, dasar nggak berguna.
Kok adik gitu sih? Padahal aku udah kasih dia jatah tidurku. Jadi kakak nyesel udah kasih jatah tidur kakak ke aku. Lagian kan aku nggak minta, kakak sendiri yang mau kasih. Akhirnya aku dapat jatah denger hari ini. Udah 5 tahun aku nggak bisa denger. Hai teman-teman. Ih, itu kan Siren, anak yatim piatu. Gue nggak mau deket-deket dia, takut ketular sial. Serius? Emangnya yatim piatu bisa nular ya? Bisa, kalau lo deket-deket sama Siren itu. Kenapa mereka bilang begitu ya? Kok tiba-tiba ada bau tikus got ya? Bau tikus got, masa sih? Itu, Siren lewat, dia jelas bau tikus got. Dia kan mandinya pakai air got, badannya aja bulukan pasti. Jadi selama ini mereka begini ke aku. Itu Siren anak yatim piatu, gedenya jadi apa ya? Paling jadi pemulung, kalau enggak pengemis. Siapa juga yang peduli sama dia? Dia kan jelek banget kayak anak monyet. Bener juga. Kayaknya lebih baik aku nggak denger apa-apa daripada sakit hati. Anak-anak, besok pengambilan rapot semua orang tua murid wajib hadir ya. Lah, Siren anak buangan itu gimana? Dia kan yatim piatu. Jangan ngomong begitu, gue udah anggap Ren kayak adik gue sendiri selama ini. Pasti mereka lagi ngebully aku. Mengatur berat badan orang atau tinggi badan orang? Berat badan aja biar bisa bantuin orang diet. Pengen deh mama punya berat badan 40 kilo, biar mirip kayak artis-artis Korea. Tapi nggak mungkin lah, mama udah tua begini ya kan? Mama udah mirip artis Korea sekarang. Iya kah Ren? Yang mana artisnya? Itu Kim Jangkrik. Kim Jangkrik? Gue capek banget, diet nggak kurus-kurus, padahal tiap hari cuma makan toge. Kasian cacing-cacing di perut gue. Tenang, aku bisa bantuin kamu. Wah, tiba-tiba berat badan gue jadi tinggal 42 kilo. Perasaan tadi pagi masih 80 kilo. Sedih banget gue tiap hari dikatain papan tulis berjalan sama teman-teman. Padahal gue udah berusaha makan sebanyak mungkin biar gendut, tapi gagal. Pengen gendut. Jangan sedih ya. Lah, berat badan gue jadi 100 kilo. Ini mah keberatan, Ren. Lah, tadi katanya mau gendut. Ya iya sih, tapi sekarang gue jadi kayak karung beras. Jatah mendengarku tak terbatas, tumben banget, biasanya selalu 0, tapi aku private Nak, kamu dapat jatah dengar gak tahun ini? Mama ngomong apa aku nggak bisa dengar. Baguslah anak pungut ini nggak punya jatah dengar. Itu Siren jatah dengarnya di private. Paling nggak dapat jatah dengar lagi, kan udah 6 tahun dia nggak bisa mendengar. Pasti dia malu jadi di private. Anak-anak, besok pakai baju pramuka ya. Baik, Pak. Bapak ngomong apa sis? Nih, baca. Disuruh pakai baju polos. Iya. Kenapa Siska nipu aku? Guys, besok pakai baju apa ya? Tadi gue ke toilet jadi nggak denger Pak Guru ngomong apa. Besok disuruh pakai baju polos lah. Oke, makasih ya infonya. Lala, kamu bapak hukum, kan bapak udah bilang hari ini pakai baju pramuka. Saya nggak tahu Pak, kata Siska Bapak suruh pakai baju polos. Apa sih nuduh-nuduh lo aja yang salah dengar? Pak, Siska yang bohong. Dia emang bilang ke kita suruh pakai baju polos kemarin. Bohong, Ren kan gak punya jatah dengar, gimana dia bisa tahu? Apa buktinya, Ren? Aku punya jatah dengar kok. Siska, kamu bapak hukum. Mengetahui tempat lahir orang atau tanggal lahir orang, tempat lahir seru nih. Ren, kamu sudah mau berangkat ya? Iya mah, udah telat nih. Ingat ya, kamu harus menjauhi orang dari kerajaan, mereka itu jahat. Iya mah. Guys, berkumpul ke aula sekarang, ada orang dari kerajaan yang berkunjung ke sini. Ayo Ren. Ayo lah. Lala, kamu lahir di kandang ayam. Iya Ren, makanya aku kalau lihat ayam kayak memiliki ikatan batin yang kuat. Pengumuman, kami mencari anak raja yang hilang 17 tahun yang lalu. Yang berhasil menemukannya akan diberikan imbalan 300 juta. Wah, Jangan-jangan gue anak raja itu, soalnya gue sering mimpi tinggal di kastil dan gue seorang putri. Idih, mimpi ya lo. Jangan lupa bangun ya. aku harus menemukan anak raja itu. Mana ya anak raja itu? Aku udah muter-muter dari tadi tapi nggak ketemu juga. Gagal deh dapat 300 juta. Oh iya, kira-kira aku sendiri lahir di mana ya? Wah, Istana Ketapel. Apa kamu bilang istana Ketapel? Itu kan tempat lahir anak raja. Jatah mendengarku tak terbatas, tumben banget, biasanya selalu 0, tapi aku private Nak, kamu dapat jatah dengar gak tahun ini? Mama ngomong apa aku nggak bisa dengar. Baguslah anak pungut ini nggak punya jatah dengar. Itu Siren jatah dengarnya di private. Paling nggak dapat jatah dengar lagi, kan udah 6 tahun dia nggak bisa mendengar. Pasti dia malu jadi di private. Anak-anak, besok pakai baju pramuka ya. Baik, Pak. Bapak ngomong apa sis? Nih, baca.
Disuruh pakai baju polos. Iya, Kenapa Siska nipu aku? Guys, besok pakai baju apa ya? Tadi gue ke toilet jadi nggak denger Pak Guru ngomong apa. besok disuruh pakai baju polos lah. Oke, makasih ya infonya. Lala, kamu bapak hukum. Kan bapak udah bilang hari ini pakai baju pramuka. Saya nggak tahu Pak, kata Siska Bapak suruh pakai baju polos. Apa sih nuduh-nuduh lo aja yang salah dengar? Pak, Siska yang bohong. Dia emang bilang ke kita suruh pakai baju polos kemarin. Bohong, Ren kan gak punya jatah dengar, gimana dia bisa tahu? Apa buktinya, Ren? Aku punya jatah dengar kok. Siska, kamu bapak hukum. Mengetahui tempat lahir orang atau tanggal lahir orang, tempat lahir seru nih. Ren, kamu sudah mau berangkat ya? Iya mah, udah telat nih. Ingat ya, kamu harus menjauhi orang dari kerajaan, mereka itu jahat. Iya mah. Guys, berkumpul ke aula sekarang, ada orang dari kerajaan yang berkunjung ke sini. Ayo Ren. Ayo lah. Lala, kamu lahir di kandang ayam. Iya Ren, makanya aku kalau lihat ayam kayak memiliki ikatan batin yang kuat. Pengumuman, kami mencari anak raja yang hilang 17 tahun yang lalu. Yang berhasil menemukannya akan diberikan imbalan 300 juta. Wah, Jangan-jangan gue anak raja itu, soalnya gue sering mimpi tinggal di kastil dan gue seorang putri. Idih, mimpi ya lo. Jangan lupa bangun ya. aku harus menemukan anak raja itu. Mana ya anak raja itu? Aku udah muter-muter dari tadi tapi nggak ketemu juga. Gagal deh dapat 300 juta. Oh iya, kira-kira aku sendiri lahir di mana ya? Wah, istana Ketapel. Apa kamu bilang istana Ketapel? Itu kan tempat lahir anak raja.